Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adz-dzikru shifaa'ul qulub. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya wabil khusus Hadratus Syekh Pengesah Awas Qadasallahu Syirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati dan saya muliakan para wakil talqin yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati Bunda Kaya dan Profesor Haji Priyatno, juga para ustazah, khususnya yang menjadi petugas manakib pada pagi hari ini. Mohon maaf juga tidak saya sebutkan satu persatu. Juga para ikhwan wal akhwat, di mana saja Anda berada di seluruh dunia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehat selalu, bahagia selalu bahagia. Dan saya mohon maaf juga tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada ikhwan wal akhwat sekalian. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Salah satu dari nama Al-Quran itu adalah As-Shifa, yaitu obat. Obat atau penyembuh atau penawar. Oleh karena itu, setidaknya ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah As-Shifa. Yakni, yang pertama itu di Al-Quran surat Fussilat ayat 44. Yang kedua, Quran surat Al-Isra ayat 82. Dan yang ketiga, Quran surat An-Nahl ayat 62. Dan yang terakhir adalah Quran surat Yunus ayat 57. Guru agung kita pengesah bahwa sering sekali mengutip Quran surat Yunus ayat 57 ini. Sebagaimana yang saya kutip dalam mukadimah tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Makna penyembuh di sini, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan penyembuh penyakit batin, ya ini menyangkut penyakit-penyakit hati, atau keimanan seseorang yang masih ragu terhadap Al-Quran. Ada juga yang menafsirkannya penyembuh bagi penyakit jismani. Maksudnya, penyembuh bagi penyakit lahir dan batin. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah SAW melakukan safar, lalu melewati suatu kampung di Arab Badui. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung itu enggan untuk menjamu.
Tidak lama kemudian pemimpin kampung itu tersengat kalajengking beracun hingga badannya demam. Mereka kemudian menemui para sahabat tadi lalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang bisa membacakan sesuatu pada pemimpin kami yang tersengat kalajengking beracun itu? Salah satu sahabat menjawab, ya ada. Ia pun mendatangi pemimpin kampung tersebut dan ia membacakan surat Al-Fatihah. Tidak lama kemudian ia pun sembuh. Karena jasanya, ia pun diberi seekor kambing, kemudian ia enggan untuk menerimanya. Kemudian juga ada seorang ulama juga berpendapat, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zad Al-Ma'ad menjelaskan, Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jismani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Hadirin ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kesimpulan dari ayat ini adalah memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu tentang penyembuh penyakit, apakah hanya penyakit batin atau penyakit lahir dan batin. Yang banyak memang menafsirkannya lebih kepada penyakit batin, yaitu hati. Makanya kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW juga bersabda, zikrullah syifa'ul qulub. Zikir itu adalah obat hati, obat penyakit hati. Itu fokusnya ya kita. Tapi memang pada akhir-akhir ini dengan pandemi melanda dunia, pemirsa Abah, guru kita menegaskan bahwa ternyata Al-Quran ini bukan hanya efektif dalam mengobati penyakit batin, tapi juga efektif dalam mengobati penyakit jasmani. Artinya, guru agung kita, salah satu termasuk ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran itu juga pengobat atau penyembuh dari penyakit lahir maupun batin. Senada dengan ayat tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah keraguan, merambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Rahmat bagi orang beriman, artinya hanya orang-orang berimanlah yang dapat menjadikan Al-Quran sebagai obat, oleh karena ia meyakini kemudian mempelajari kandungannya dalam Al-Quran. Namun demikian bukan berarti Al-Quran tidak bermanfaat bagi orang-orang yang tidak beriman. Akan tetapi kalau orang beriman, orang mukmin, pengambilan manfaatnya kepada Al-Quran berbeda dengan orang yang imannya sedikit. Karena dia lebih banyak menggali, mempelajari kandungan daripada Al-Quran. Demikian juga orang yang sedikit imannya akan lebih banyak mengambil manfaat daripada Al-Quran ketimbang orang yang tidak beriman atau orang yang kafir. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya juga ingin bercerita sedikit ya. Pada saat saya sedang sakit itu kemudian memang secara lahiriah itu kita meminum obat-obat dari dokter ya. Kemudian juga obat-obat alami ya. Banyak juga yang saya konsumsi dan banyak juga masukan-masukan daripada ikhwan wal akhwat tentang penyakit ini ya. Alhamdulillah saya hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin dan sudah bisa mencium, sudah bisa mencium wangi-wangian ya. Tadi dibeliin soto mie itu udah bisa mencium soto mie. Memang rasanya semakin nikmat gitu. Jadi di mulut itu memang ada rasa, tapi ketika ditambah lagi dengan nikmat rasa yang ada di hidung, maka nikmat itu semakin bertambah. Alhamdulillah. Tapi saya ingin cerita sedikit ya. Selama saya sakit, itu berapa hari saya sakit, itu semua memang rasanya di badan ini semua tidak enak gitu. Dan saya mau sampaikan juga, termasuk kita melaksanakan amaliyah gitu ya. Termasuk kita melaksanakan amaliyah itu tidak senikmat seperti kita dalam keadaan sehat ya. Kalau kita dalam keadaan sehat, kita akan banyak sekali melakukan sholat-sholat sunnah sebagaimana tuntunannya.
kita akan banyak berzikir kepada Allah. Khotaman pun tidak akan pernah tinggal. Tapi ketika badan kita sakit, itu seiring dengan itu juga, ya badan kita juga akan lemah gitu. Karena badan kita lemah, fisik kita lemah, tidak sebanyak kita ketika waktu kita sehat melakukan amalia. Zikir pun demikian ya, napas ngos-ngosan gitu ya. Zikir yang banyak seperti Pak Harun kemarin cerita, istri beliau diajak zikir yang banyak, itu ngap katanya, lemes bener itu. Tapi pada hari keberapa itu alhamdulillah ya, saya memang waktu itu kadang WA Bunda Kaya bilang saya siap gitu ya, kadang saya nggak siap, saya nyimak aja, selalu begitu. Jadi fluktuasi. Nah, jadi pada hari terakhir itu saya bilang sama Bunda, Bun, saya nyimak aja untuk manakib, badan saya lemas gitu. Nah, tidak berapa lama kemudian tuh ada WA yang diteruskan oleh Bunda Kaya dari Bu Dwi ya. Ya, kata Bu Dwi itu memang nalkin tuh berat tuh. Makanya Kiai Johnson tuh teler lagi tuh gitu. Nah, tapi yang di bawahnya zikir yang banyak, laksanakan amaliyah yang disampaikan, yang dituntut oleh sahabat, karena itu ada penyembuh ya penyakit lahir dan batin. Nah, itu saya seakan terbuka, kemudian tersadar. Kemudian saya mendapat motivasi ya untuk berzikir yang banyak. Jadi saya berzikir yang banyak ya. Kemudian juga saya khotaman pada asar itu saya laksanakan, maghrib saya laksanakan, sambil tidur sambil apa, tetap khotaman. Alhamdulillah ya, dengan begitu ternyata badan saya semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Dan tentu doa daripada ikhwan wal akhwat semua. Dan kalau saya sebelum manakib itu drop gitu ya, tapi ketika setelah ikut manakib ada akhwat yang bertanya gitu, setelah ikut manakib itu apa ya keadaannya, langsung seger gitu ya, langsung lebih kuat gitu. Nah, itulah fungsi daripada doa-doa, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, yang kita bacakan maupun dibacakan oleh orang lain, yaitu dibacakan oleh para ikhwan untuk kesembuhan ikhwan wal akhwat kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit dan deritanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran yang baik, semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam bimbingan guru agung kita pemirsa Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Di hadapan ahli silsilah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya wa Sirna Rasa, Hadratul Mukarram Syekhina wa Murabbi Ruhina, pangarsa Abah beserta Umi dan keluarga, atallallah umrohum fi sihatin wa afiyatin wa barakatin wa karomatin wa afadhu alaina fi ulumihim wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para kiai, para wakil talqin yang pada hari ini dengan setia mendampingi kita, memberikan curahan lahir batin keberkahan kepada kita melalui kucuran dan gelondoran barokah karomah dari Abah. Alhamdulillah.
Terlebih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Haji Priyatno, dan seluruh ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dan Sirnarasa. Syukur, alhamdulillah, tiada henti-hentinya, kapanpun dan dimanapun, dengan syukur ini semoga Allah memudahkan kita untuk mengistiqomahkan setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan Pangarsa Abah kepada kita semua. Pada penghujung bulan Dzulqa'dah ini, ada baiknya kita rangkum dari kitab Fadhailus Syuhur, di mana Abah menjelaskan dalam bulan Dzulqa'dah ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf. 8 huruf. Di mana Pangarsa Abah menyampaikan Dzal pada bulan Dzulqa'dah bermakna zaukun, artinya rasa. Rasa dalam dunia pendidikan ini termasuk bagian dari ilmu pengetahuan adalah intuisi. Ini adalah juga bagian dari zauk. Kemudian wawunya bermakna wukuf. Wukuf oleh masyarakat Islam secara awam itu kita kenal saat melaksanakan ibadah haji, yang dari di mana Putra Menteng itu puncak dari pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Kemudian alifnya bermakna akhlak, di mana akhlak itu sendiri adalah dicerminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para aulianya merupakan contoh suri tauladan pembawaan diri yang paling baik. Kemudian lahu, lamnya dalam Dzulqa'dah bermakna lahu. Lahu ini adalah suatu perbuatan yang tidak beneran, tidak ada pahala maupun tidak ada hasilnya. Ini namanya lahu. Kemudian qafnya, Pangarsa Abah, qaf pada bulan Dzulqa'dah bermakna qanaah. Qanaah sendiri Abah menyampaikan apa itu qanaah? Qanaah ar-ridho bil qismah, menerima apa saja pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ainnya bermakna uzlah. Uzlah dalam bahasa Jawa bermakna topo atau mengasingkan diri. Abah memberikan definisi al-uzlah ya khuruj an mukhalatatin nas, keluar berkumpul, keluar untuk tidak berkumpul kepada manusia. Akan tetapi kemudian dimaknani lebih luas, makna tidak berkumpul itu dalam arti zahir atau batin. Bisa berarti akan lebih berarti manakala uzlah gimana batin. Artinya zahirnya berkumpul dengan manusia, akan tetapi batinnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalnya pada Dzulqa'dah dimakna dalil. Yang dimaksud dalil di sini dalam arti petunjuk atau orang yang menunjukkan, ayil mursyid secara bahasa, bahwa kehidupan manusia, kehidupan kita semua ini kan akan menjadi terarah, akan sampai kepada tujuannya manakala ada yang memberikan petunjuk atau ada yang memberikan pengarahan, yaitu guru mursyid. Kemudian haknya dalam bulan Dzulqa'dah yang terakhir adalah bermakna hijrah. Hijrah dalam arti pindah, hijrah dalam arti tarkun an watani biladil kufri ila daris salam, yaitu berpindah, pergi, meninggalkan tanah kekufuran menuju kampung yang penuh dengan kedamaian. Ikhwan akhwat rahimakumullah, ada beberapa catatan yang sangat luas yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, para kiai kita, para wakil talqin kita. Akan tetapi
sedikit untuk menghabiskan waktu pada akhir dari bulan Dzulqa'dah ini. Dzauq yang pada bulan kita ambil dua kata, dua huruf dalam bulan Dzulqa'dah, di mana dzauq. Dzauq itu Abah memberikan pengertian nurun yakdzibuhullah fi qulubi auliyaihi. Suatu perasa atau intuisi itu adalah suatu cahaya ilmu yang ditanamkan oleh Allah, diletakkan oleh Allah pada hati kekasih-kekasihnya. Saya punya orang tua yang memberikan pelajaran melalui cerita-cerita yang paling gemar diceritakan oleh orang tua saya, itu Abu Nawas. Abu Nawas itu bukan hanya terkenal sebagai gambaran aulia illah, tapi orang yang sangat nyentrik, di mana berulang kali diuji oleh sang raja, bahkan sampai dijebak sekalipun ia tetap selamat. Setelah beberapa jebakan lolos, terakhir Abu Nawas dijebak oleh sang raja. Gini Abu Nawas, ini sekarang kita undian, udah enggak pakai ilmu-ilmunan itu, enggak pakai ilmu-ilmunan. Kita undian, kita ada 2 tulisan, nanti kamu ambil 1, saya ambil 1. Oke, tulisannya apa sang raja? Ini tulisannya 1 mati, 1 hidup. Kalau nanti kamu mengambil yang tulisan hidup, berarti saya mati, saya harus dibunuh. Tapi kalau kamu mengambil tulisan yang mati, berarti kamu harus dibunuh dan saya hidup. Namanya juga raja yang membuat undian itu juga raja. Maka tulisan itu tidak ditulis 2 kertas itu, tidak ditulis mati dan hidup, tapi ditulis mati semua. Ditulis mati semua. Maka ditulis hidup semua, tidak ditulis mati, ditulis hidup semua. Dan kemudian raja memerintahkan kepada Abu Nawas, oke Abu Nawas, kamu ambil 1, kamu ambil 1. Kalau kamu nanti ngambil tulisan kamu adalah mati, berarti yang ada di saya adalah hidup. Kalau kamu mengambil tulisan hidup, berarti yang ada di saya adalah mati. Maka kemudian Abu Nawas mengambil tulisan yang sebenarnya tulisan mati semua itu. Sebenarnya tulisan mati semua. Diambil oleh Abu Nawas. Abu Nawas ketika begitu mengambil, tidak dibuka, tapi langsung ditelan. Dia tidak membuka, ditelan aja. Begitu ditelan, ayo Abu Nawas, dibuka. Udah saya telan baginda raja. Nah terus gimana ini? Ya yang punya baginda raja itu dibuka. Kalau yang ada di baginda raja itu tulisan hidup, berarti yang saya telan adalah mati, saya harus mati. Kalau yang ada di tulisan baginda raja adalah mati, berarti tuan raja harus dibunuh. Karena tulisannya semua mati semua, maka sang raja tidak berani membuka lagi. Berarti jebakan yang kayak gini adalah merupakan jebakan bagaimana seorang kekasih Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mencari solusi jalan keluar. Ikhwan akhwat rahimakumullah, demikian gambaran dari orang yang ahli thariqah, di mana hidupnya itu hanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Lepas dari lahwun, pekerjaan yang tidak berarti. Ada tulisan dari Baginda Pangarsa Abah yang saya sangat tertarik tentang lahwu, di mana Pangarsa Abah menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillah la'bun walahu. Semua yang di situ tidak ada zikir, ingat kepada Allah, itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tiada guna, ila iyakuna arba'ah, kecuali 4 hal.
Yang pertama, mula abatur rojul imro'atahu, yaitu bermain-mainnya seorang laki-laki dengan istrinya. Nah, ini yang paling menarik, Karena ternyata meskipun hanya bermain, itu hanya bermain saja, itu sudah bernilai ibadah. Tidak digolongkan sesuatu permainan yang tidak berarti. Bermain, bersendau gurau dengan istri, itu adalah bernilai ibadah. Bahkan ada penelitian katanya, entah benar atau tidak. Ternyata untuk mengobati penyakit yang sedang melanda dunia ini adalah yang paling efektif adalah minum ASI. Mungkin yang sedang kena bisa mencari ASI. Nah, saya ada yang bertanya, itu kemasannya atau isinya? Ya, jangankan isinya, kemasannya itu kalau menurut hadis ini memandang saja itu sudah ibadah. Apalagi menikmati, apalagi itu sudah bermain-main. Dengan catatan itu istrinya. Kalau dengan istri bersendau gurau, bermain-main dengan istri, itu bernilai ibadah. Semoga kita semua diakui sebagai murid-murid Abah yang senantiasa diridhoi oleh Abah. Syukur alhamdulillah betapa bahagianya kita pagi sore bisa berkumpul seperti ini, bahagia bersama. Lebih-lebih kita membayangkan besok sampai di akhirat kita tetap bahagia seperti ini bersama Abah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.